Tapi basically mindset, pola pikir, cara kerja, ya kan, tidak bisa diharap inovasi-inovasi dalam kalau bicara hukum itu nggak progresif berpikirnya, normatif-normatif dan muncul dengan pembenaran-pembenaran. Jadi sekali lagi kalau saya bilang sih undang-undang itu suatu saat harus dikembalikan. Tetapi jangan lupa ketika undang-undang itu KPK dibentuk sebelumnya, itu kan ada penegasan KPK itu yang disebutnya sebagai trigger mechanism. Kamu men-trigger orang-orang gitu. Yang sekarang ini kembali KPK yang harus kita trigger, kita dorong dia harus semangat. Jadi nggak bisa diharap dia nggak menginspirasi lagi gitu. Sekarang Dewas siapa coba? Hah? Ada orang udah nerima uang didieminnya kayak gitu kan? Dibiarin kemarin nggak datang gitu. Dibiarin mengundurkan diri. Jadi lo mau bilang bahwa yang sekarang lebih bagus dari kita dulu? No man. Enak di Republik ini, pidana mundur, ngerampok uang negara terus mundur, enak banget. Terus kemudian suara yang paling atas itu cenderung juga nggak konsisten. Apalagi ada seorang menteri bilang, lu kalau mau suci, ntar di surga aja. Gila nggak ada ngomong kayak gitu? Itu bertentangan dengan teori administrasi negara, teori kebijakan publik, teori agama bahkan. Halo, selamat datang kembali di program Dia Talks. Pada episode kali ini kita akan berdiskusi dengan mantan komisioner KPK, Bapak Saud Situmorang. Oke. Ya Pak, terima kasih nih Pak sebelumnya udah Sama-sama. mau ngobrol-ngobrol di program Dia Talks Pak. Iya. Nah, setelah kemarin terakhir menjabat sebagai komisioner KPK di tahun 2019 Pak ya? 2015 sampai 2019. 2019 ya. Ya. Terus sekarang kayaknya aktif di YouTube Pak ya. Sebagai musisi ya. Musisi membuang waktu lah, membunuh waktu yang panjang kan. Jadi yang pada belum tahu bisa cek di YouTube ya Pak Saud ya Pak ya. Iya. Nah itu Pak Saud tuh cover-cover lagu. Kalau saya tuh kemarin ngeliatnya yang Justin Bieber Pak. Itu ngulik-ngulik sendiri atau gimana Pak itu main seksual? Kalau orkestranya tuh di arrange oleh Rian murni, kita pakai plugin kita sendiri. Itu oleh Rian, dia memang lulusan dari dari tim ya. Taman Ismail Marzuki ya. IKJ dari IKJ. Okay. Terus kemudian kalau setelah di arrange ya saya yang ngisi. Nah, saya selalu milih lagu yang saya suka. Saya nggak peduli lagunya mulai tahun 60-an sampai tahun 2000-an. Justin Bieber, gue kan kapan Justin Bieber? Anak muda banget tuh ya. Tapi saya suka karena dalam lagu itu untuk menjelaskan kita ini sering nggak konsisten. Kalau kita bilang ke kiri, ke kanan itu saya bilang. What do you mean? Lu bilang apa nih? Oh, berarti pemilihan lagu-lagu yang mau di coverin juga harus ada berkaitan dengan ada isu-isu integritas, terus orang nggak konsisten, gitu kan? Itu kan terjadi di negeri kita sekarang. Ya kan kepala negara kan gitu kan, bilang ke kiri padahal ke kanan, bilang atas ke bawah, ya kan? Banyak meme-meme kan sekarang itu kan nggak konsisten kan? Itu maksudnya gitu. Tapi emang dari dulu hobi musik atau emang setelah komisioner selain KPK tuh ngulik-ngulik belajar musik sendiri gitu? Ya, basically memang saya suka ya musik karena itu bermula waktu saya tugas di luar negeri itu kan waktunya kadang banyak. Nah, kemudian saya waktu itu belinya yang alto student. Terus sekarang saya sering lebih suka yang sopran yang panjang itu. Nah, killing waktunya di situ, membuang-buang waktunya di situ. Nah, kemudian dari sana kalau dulu kan juga pernah paham gitar, pernah paham keyboard, tapi saya suka di saxophone ini, musik di musik brass istilahnya. Berarti kedepannya pengen ada kompilasi album sendiri bikin apa emang? Sebenarnya kalau memang ada waktu sih enak ya. Oh gitu ya? Enak atau bikin lirik sendiri tentang pencegahan korupsi. Iya benar. Makanya waktu saya di KPK juga banyak bikin kegiatan musik-musik kayak begitu. Saya seperti kayak ngamin anti korupsi di setiap stasiun. Terus ngusir-ngusir orang jahat di sekitar stasiun yang langsung nguasain tanah BUMN yang gitu-gitu tapi sambil nyanyi dulu. Oh gitu Pak ya? Iya. Wah keren. Nah itu ngomongin KPK gitu Pak. Berarti udah hampir 3 tahunan lah ya terlepas dari 2019 sekarang 2023 4 tahunan lah ya. 4 tahunan gitu. Maksudnya Bapak ngeliat KPK saat ini seperti apa? Apalagi pasca undang-undang yang baru itu ya. Iya. Melihatnya seperti apa Pak internal KPK sekarang Pak? Iya, jadi memang yang paling berbeda kan itu value-nya, value creation-nya. Jadi ini kan hidup kita ini kan sebenarnya kita hidup di dunia ini atau kalau kita bicara KPK nilai apa sih yang mau dibangun gitu.
Ya, kalau kita bicara nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, terus kalau kita bicara 9 nilai di KPK ya, 9 jujur, ya. peduli dan seterusnya, mandiri, sederhana dan seterusnya. Nah, kemudian peranan kita di tengah-tengah bangsa, apakah itu move on, apa itu berguna gitu kan? Nah, kalau menurut pengamatan saya, sejarah berdirinya KPK yang independen itu sekarang dipasuk di undang-undang baru, kemudian mereka jadi sebuah institusi yang boleh dibilang di bagian daripada pemerintah, bagian dari eksekutif, ya saya bilang dia udah sama aja dengan instansi lainnya. Cuman undang-undangnya beda. Tapi basically mindset, pola pikir, cara kerja, ya kan, tidak bisa diharap inovasi-inovasi dalam kalau bicara hukum itu nggak progresif berpikirnya, normatif-normatif dan muncul dengan pembenaran-pembenaran. Jadi sekali lagi kalau saya bilang sih undang-undang itu suatu saat harus dikembalikan. Undang-undangnya? Ya, ya. Berarti evaluasi dari Undang-Undang 2019 ya Pak ya? Ya. Undang-Undang 2019 sampai saat ini, menurut Bapak pengaruh Undang-Undang ini itu sangat berdampak banget dengan efisiensi kerja? Ataukah emang misalnya kayak saya pernah beberapa nonton Bapak di interview gitu ya, sebenarnya undang-undangnya itu hanya mengatur regularitas, tapi tindakan sebenarnya itu ada demand-nya di pegawainya. Apakah ini adalah undang-undang yang besar, ataukah emang di dalam KPK sendiri, interest sendiri juga emang nggak memiliki? Iya, kombinasinya. Tapi Jadi tetap undang-undang ini adalah yang utama sebenarnya. Ya artinya undang-undang jelek bisa saja kalau orangnya baik-baik kan. Oke. Iya kan kita sebagai manusia di bumi ini kan sebenarnya kita tahu kita ini jujur nggak sih, kita ini benar nggak sih, kita ini punya konflik of interest nggak sih. Kecuali kalau kita itu kayak saya ini idiot banget, saya ini saya nggak ngerti gitu kan gitu ya. Sebenarnya kita paham di situ. Jadi artinya, kalaupun undang-undangnya jelek, terus kemudian kalau kita menganggap bahwa penegakan hukum itu harus berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian, hukum kan selalu bicaranya tiga itu. Ya udah jalanin aja. Ini KPK ada manfaatnya nggak sih? Menimbulkan kepastian pemberantasan korupsi nggak sih? Ada manfaatnya nggak sih? Jadi maksud saya, kalau kita bicara undang-undangnya itu menjadi seperti yang kita lihat sekarang, kan itu sangat sederhana kita melihatnya. Di zaman waktu belum ada KPK, itu indeks persepsi kita pernah turun, belum ada KPK, di atas 2000. Ya, indeks persepsi kita itu dimulai dari angka 20 segala macam ya. Itu pernah turun 2 loh. Tapi sekarang Anda bisa bayangkan nggak turun 4? 4 ya? 4 turunnya. Oke. Ya kan, walaupun itu dia turun. Dan selama ini ada KPK ini terus begini naik pelan-pelan beberapa periode presiden. Tapi begitu muncul undang-undang KPK dia malah turun, jatuh. Dari apa yang bisa kita simpulkan di situ? Katakanlah quote orang-orang di dunia yang memperhatikan Indonesia ini 9 lembaga itu kan, termasuk diantaranya political risk. Itu kan turunnya berapa? 11 atau 13? Turun. Ya, jadi risiko politik kita sangat tinggi gitu loh. Ya, turun sampai sekian banyak dari 40 waktu saya meninggalkan KPK, sekarang 34. Turun 6. Berat Pak, naikin 1 aja susah kita. Ini turun Jadi 6. iya bisa kita simpulkan. Oh, Pak Saud mah GR, nggak ada kaitan itu dengan undang-undang KPK. Ada, undang-undang itu membuat orang menginspirasi orang penegak hukum siapapun masyarakat untuk kemudian mereka terinspirasi untuk tidak korup. Oke. Itu aja. Berarti nggak maksudnya gini Pak, 6 ini kan berarti angka yang lumayan jauh kan Pak ya? Jauh. Apakah ini adalah bentuk bukan cuma internal KPK atau undang-undang ya, secara holistik gitu ya? Apakah sebagai negara pun juga berikut tanggung jawab gitu dengan penurunan indeks korupsi ini gitu? Yes. Itu pasti. Tetapi jangan lupa ketika undang-undang itu KPK dibentuk sebelumnya, itu kan ada penegasan KPK itu yang disebutnya sebagai trigger mechanism. Kamu men-trigger orang-orang gitu. Yang sekarang ini kembali KPK yang harus kita trigger, kita dorong dia harus semangat. Jadi nggak bisa diharap dia nggak menginspirasi lagi gitu. Dan itu yang saya bilang selalu dari waktu itu dibuat ada 26 poin kelemahan itu, mulai dari independensinya, kemudian masuk yang kita sebut sebagai boleh menghentikan penyidikan dan seterusnya. Itu kan semua perdebatan panggang yang menurut saya ini menjadi bagian yang menimbulkan ketidakpastian tadi gitu. Hukum itu kan pasti bermanfaat dan adil gitu. Cuman gini Pak, saya pengen flashback gitu Pak. Di zaman-zaman di tahun 2019 itu saya merasakan banget gitu ya. 2019. Animo masyarakat turun ke jalan, bagaimana waktu ingin, itu ya. Ya menyelamatkan KPK, animo masyarakat sangat mendukung gitu. Dan berbanding terbalik dengan ya pemerintah yang ingin, dan DPR khususnya gitu ya, ingin sekali merevisinya gitu. Sebenarnya Bapak sendiri sebagai komisioner saat itu gitu,
situasi seperti apa sih Pak? Dengan apalagi dengan didukung dengan ada isu-isu alasan untuk merevisi itu kan adanya kayak banyak yang OTT sembarangan Iya, misalnya iya, gitu atau iya. adanya Iya. isu Taliban Iya. gitu kan. Itu sebenarnya di internal sendiri itu seperti apa itu gejolak kayak gitu Pak? Jadi sebenarnya Sampai akhirnya iya. Bapak memutuskan Sempat mau mundur keluar, juga. ya mau keluar walaupun nggak jadi mundur. Oh, itu nggak jadi, Pak, ya? Bahkan Oh, Pak oke, Agus iya. datang, Oh, Pak ya, Agus ah. Bubasaria Laude datang ke rumah walaupun akhirnya nggak bisa masuk, tapi akhirnya kita ketemu di ini. Cuman Pak Agus bilang, ya udah Pak, kita terusinnya dulu deh, sementara kamu cuti aja seminggu, kata gitu. Menenangkan. Menangkan diri. Karena kan itu berawal dari gini loh, emang ini negara gue punya sendiri apa ya? Oke. Kayaknya kayak gue punya sendiri gitu, ya kan? Istri gue juga kata, Pak ini negara kamu punya, kamu sendiri berjuang. Ya makanya saya bilang inilah yang disebut sebuah nilai. Kalau ada di kepala kita itu udah nilai itu, Anda orang mau bikin ada strategi apapun, orang mau nyurunkan KPK, terus kemudian mau upaya masif apapun, kalau udah nilai di kepala kita itu nggak ada pengaruh buat kita kemudian mundur gitu kan. Nah jadi kalau kita kembali ke proses waktu itu, memang kan banyak yang dia ambil dari proses sebab dan akibatnya. Tapi sebenarnya bahasa sederhananya, awalnya itu adalah plutokrasi dan kleptokrasi sebenarnya. Wow. Hanya dua itu aja. Wow banget tuh. Itu saja. Berarti adanya Iya. orang-orang yang melihat keberadaan KPK ini mengganggu mereka gitu. Yes. Jadi itu semuanya plutokrasi dan kleptokrasi sebenarnya. Itu aja sebenarnya, dua kata itu awalnya. Ya. Cuman Ya. maksudnya situasi internal di komisioner kan ada lima ya Pak ya? Ya, ada 5 orang. Ada 5 gitu. Ya. Situasinya sih seperti apa gitu Pak? Pasti kan banyak adanya intimidasi dari maksudnya ini Ya. kan pemerintah gitu Pak. Ya. Pemerintah nih yang mendukung Ya. RUU ini nih. Sedangkan Ya. Bapak ketua Komite adalah sebelum itu mungkin nggak punya hierarki ke pemerintah kayaknya Pak ya? Belum ya? Setelah undang-undang baru ya punya. Ya, dia di sebelumnya bawah. independen Sebelumnya kan? independen Sebelum sebelumnya. independen, bagi independen Iya, gitu makanya ya. kalau pemerintah mau manggil kita juga nggak sembarangan kan. Kalau Kalau sekarang sekarang bisa. hadir di sidang kabinet dia. Iya kemarin press Iya. conference ya. Iya, iya. Ya maksudnya saya pengen pas saat itu gitu Pak, saya pengen mengekspresikan gimana itu situasi batin dari para komisioner itu dengan tekanan masyarakat dan yang satu lagi itu pemerintah nih yang emang anggaran apa segala macam gitu kan. Ya, yang kelihatan apa namanya waktu itu keinginannya menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan itu udah benar ya. Selama kita 5 tahun di sana kan itu kan mulai dari Agustus 2019 itu unjuk rasa itu mulai Agustus. Saya ingat benar dari 2019. Apa yang kita pikirkan ketika itu adalah sebenarnya bagaimana membuat negeri ini yang upaya sustainable. Jangan lupa piagam PBB itu bicara sustainable memberantas korupsi. Nah dengan kayak gini kan jadi up and down. Itu perkiraan kita waktu itu. Buktinya kan terbukti kan dari 40 turun ke 64. Coba jelaskan sama saya. Itu bukan dampak itu Pak Saud. Gitu. Kita bisa berdebat 3 hari juga. Coba tanya yang menilai kita dapat 434. Tanya yang namanya varietas demokrasi yang menilai politik kita itu berpusat di mana? Di Jerman atau di mana? Terus yang berpusat di Hong Kong, Persi segala macam ya. Political Economic Risk Konsultansi, terus kemudian Economic Intelligence Unit dan seterusnya. World Justice Project semua kan ngasih nilai. Kita turun angka itu. Emang itu orang-orang sableng semua tuh. Mereka kan punya value juga, punya penilaian gitu. Jadi kalau ditanya kembali bagaimana situasi waktu itu, ya dari kita berlima sorry itu saya memang 3 orang rada ngotot. Makanya kami kan 3 orang itu minta mengembalikan mandat kan. Ya kita turun ke bawah waktu itu mengembalikan mandat 3 orang itu. Yang menurut saya orang juga bilang kita jadi cengeng dibilang gitu. Ya enggak, karena memang ini kan kita mandat undang-undang dari kita dipilih. Gua ke KPK itu daftar bro, bukan diminta gua enak aja. Gua daftar ke situ. Ya kan saya daftar di situ. Kalau dalam kondisi sekarang ada 2-3 kali saya menyebut pajak di situ. Target saya memang saya mau bicara pajak. Makanya kita masuk ke detail-detail membina bagaimana tapping box gitu ya. Kalau kamu makan di restoran langsung masuk ke dinas pendapatan uangnya sekian persen gitu. Sampai ke detail-detail itu. Nah, jadi artinya kalau orang bilang Pak Saud pembenaran aja. Enggak, aku itu bicara apa yang kulakukan selama di KPK. Saya nggak pernah bicara yang tidak saya lakukan. Berarti secara nggak langsung pada saat isu undang-undang tersebut kan prosesnya kolektif kolegial nih ya. Yes. Komisioner KPK. Ada juga ya pemimpin KPK tuh yang kayak yaudahlah Pak kita ikutin aja maunya pemerintah. Oh ya kan saya bilang tadi kan 3 orang kan yang turun ke bawah kan. Jadi 2 itu kita kan menyebutkan waktu itu kan semua kita undang kan. Iya. Ya kalau mungkin dia sibuk di luar negeri atau di luar kota, tapi kan itu bisa disuruh di jejak digitalnya seperti apa. Tapi maksud saya,
ini juga kolektif kolegial ini inspirasi ini bisa dilihat dari positif negatifnya. Kalau positifnya tidak ada pemimpin yang dominan, beda dengan sekarang katanya dominan sendirian kan, ya kan? Nah kalau yang dia benar-benar balance, ya itu bisa jadi bicara demokrasi, bicara kepastian gitu. Tapi ada ketidakpastiannya juga. Contoh yang saya bilang, ada laporan dari PPATK. Gue lihat persis itu ada seorang pejabat yang sering muncul di TV, ya kan? Di situ dia transaksinya masuk ke tempat dia dan istrinya. Saya bilang dalemin itu. Sampai sekarang nggak dalemin kan begitu kan? Nggak bisa gue sendiri gitu loh. Ya kan? Jadi maksudnya kolektif legal itu juga di situ ada kelemahannya. Belajar dari Singapura makanya si PIB pemimpinnya ditunjuk sendiri oleh Perdana Menteri. Lu kerja sendiri, macam-macam gue ganti lo. Kan gitu loh. Ada adanya. Tapi karena kita waktu itu naskah akademik yang menjelaskan bahwa pemimpin itu komisioner harus 5 orang, itu digunakan itu adalah untuk check and balance, ya silakan. Tapi itu semua ada plus minusnya gitu. Nah, apa kalau Bapak melihat sekarang gitu Pak, maksudnya pasca kan ada berapa puluh mantan pegawai KPK yang tidak lolos ya istilahnya gitu ya. Terus juga 57 orang. Ya, 57 orang lolos, dan juga kemarin tuh mereka mendirikan AM 57. Ya. Dan kemarin kan ada beberapa Mas Febri ya, itu mendukung jadi pengacaranya ibu itu gitu ya. PS segala macam gitu ya, Ferdy Sambo gitu. Nah, Bapak melihatnya seperti apa gitu? Maksudnya apakah ini bagian dari KPK tersebut yang kita anggap nilai integritasnya udah baik apa segala macam, ketika setelah pasca KPK, apakah ini adalah realitas yang harus dihadapi dan harus bertahan hidup seperti ini atau seperti apa? Melihatnya gitu Pak? Iya, memang kalau saya lihat ya, saya termasuk beberapa kali ditanya oleh beberapa media gitu. Kok berarti sebenarnya orang-orang di KPK ini bekerja sesuai situasi dan lingkungannya, saya bilang gitu. Tapi khusus untuk Rasa Mala dan Febri, saya beda berpikirnya. Ya ketika kalau Febri sebelum 50 saringan 57, Febri itu udah keluar. Sebelum dia dikena saring dia udah keluar, karena udah nggak lihat situasi di sini, dia bilang oh ini udah nggak benar, ini udah jauh gitu. Beda dengan Rasa Mala, memang dia tidak lulus tes wawasan kebangsaan ya, tapi mereka join berdua untuk mendirikan beberapa badan hukum dan seterusnya. Yang saya lihat adalah begini, bahwa hidup itu adalah pilihan untuk kemudian dia memilih terbang sendiri. Ya, aku selalu mengatakan setiap orang pada akhirnya dia harus terbang sendirian ibarat elang. Tinggal lu mau matok emprit atau lu yang dipatok emprit kan gitu kan. Analogi seperti itu. Iya, setiap orang harus terbang sendirian. Makanya kalau di Amerika itu kan selalu pemimpin-pemimpin itu selalu bikin gambar elang kan. Dia harus terbang sendiri, lu mau tewas, lu mau apa, lu terbang sendirian. Integritasnya juga di situ. Terus pertanyaan, jadi nanti kalau undang-undang KPK balik, 57 orang balik, Febri boleh balik lagi? Gue rekomendasikan dia balik karena gue tahu, I know him very well. Ya kan, artinya sekarang dia bela Sambo dengan begitu cara pembenaran, dengan dia bilang hajar cat, padahal nggak ada hajar cat ya kan. Ya itu retorika di dalam pembelaan aja. Wah Pak Saud pembenaran. Enggak, I know him very well, he's among the best. Ya kan gitu. Berarti maksudnya gini Pak, dengan kata lain, misalnya ini anggapan saya gitu, ada dugaan pada saat itu KPK di waktu itu adalah bukan malaikat yang ada di KPK gitu. Berarti itu benar dong Pak, maksudnya secara nggak langsung membuktikan bahwasannya ketika di orang-orang tersebut di KPK itu sangat ngotot, ketika di luar mereka bisa punya pandangan lain yang bisa dikatakan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai yang di. Ya itu makanya itulah yang disebutnya selalu ada hidup itu ruang dan waktu. Berarti kita nggak, maksudnya gini Pak, berarti kita juga nggak bisa beranggapan pada saat itu KPK diisi oleh malaikat semua segala. Yes, itu sudah pasti, tidak ada jaminan. Kan ada juga orang yang sering mukulin istrinya. Kan nggak tahu tuh. Ada juga, ya kan? Ada yang nikah, ada yang apa segala macam, ada juga kan. Tapi maksud saya adalah, Anda punya instrumen nggak untuk memastikan bahwa selama di KPK orang ini benar-benar memegang 9 nilai. Itulah yang saya katakan dulu ada yang namanya selevel deputi pengawas internal. Pengawas internal. Betul. Ya pengawas internal. Lu kan tahu pernah gua ngomong salah di TV, hampir dipecat gua kan. Iya gara-gara salah ngomong di TV, tahu semua itu, tanya wartawan-wartawan di KPK tuh. Itu yang Bapak pakai lengan pendek apa ya? Ya nggak ada urusan, kalau tato begini mah dari dulu. Yang apa harus pakai lengan panjang. Oh iya itu juga begitu. Itu as simple as that. Pak Agus dengan saya konferensi pers pakai lengan pendek. Oleh pengawas internal ditanya, ditegur tertulis Pak. Anda tidak boleh karena aturannya konferensi pers berarti ke lengan panjang. Seketat itu dulu. Oh, iya sesimpel itu kan, saya juga pernah cerita beberapa teman
Yang ini selalu saya ambil contoh, tangan kanan megang tumbler, yang ketiga megang komputer, kakinya mencet lip. Itu jadi masalah, potong gaji bisa gitu. Jadi pengawas internal itu yang membedakan di kita itu yang membedakan. Dan itu nggak ada urusan. Gua diperiksa sama pegawai. Kenapa Bapak ngomong ini? Di TV mana Bapak ngomong? Bagaimana prosesnya Bapak berangkat? Semua detail dilihat. Diperiksa oleh 9 waktu itu komisi ya. Komisi yang di komisi etik itu 9 orang, 1 dari dalam, salah satu pimpinan, yang lain 8 itu orang luar semua. Sekarang Dewas siapa coba? Hah? Ada orang udah nerima uang didieminnya kayak gitu kan? Kemarin nggak datang nih Pak. Biarin mengundurkan diri. Jadi lo mau bilang bahwa yang sekarang lebih bagus dari kita dulu? No man. No. Jadi maksud saya gini loh. Nggak aneh kenapa dari 40 turun ke 34. Ya kan, indeks persepsi korupsi. Jadi bukan maksudnya kemudian kita mengatakan, lu mah di KPK juga nggak benar. Enggak. Aku di KPK itu apa yang kulakukan itu yang kuomongkan di publik. Nggak pernah beda, tidak konsisten dan seterusnya gitu. Jadi sekali lagi memang ketika itu pengawas internal ini sangat kuat. Oke. Itu pengawas internal itu berarti tingkat level deputi dia. Okay. Tapi dia juga merangkap pengaduan masyarakat. Okay. Jadi di situ juga kalau ada pengaduan masyarakat dia bisa tindak lanjuti gitu. Berarti sekarang tuh udah nggak ada Pak ya? Apa ganti Dewas? Levelnya level direktur. Terus kemudian muncullah Dewas ini yang jadi kayak kosmetik segala macam ini kan. Hanya kosmetik lah. Orang jelas itu nerima kok ibu itu. Itu pidana. Nggak boleh ketemu Anda dengan orang yang ada kaitan dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Itu pasal 21. Itu pidana itu. Itu jelas. Sekarang Sandi udah mengundurkan diri ya? Ya nggak bisa begitu. Kamu kalau mundur pidananya hilang. Ya, harusnya pidananya dulu. Nggak bisa mundur. Dikejar ya. Enak di Republik ini. Pidana mundur. Ngerampok uang negara terus mundur. Enak banget. Iya kan? Sebenarnya gini Pak, selain itu juga ya, selain tadi kita ceritain adalah soal, saya pengen nanya soal ini Pak. Banyaknya gitu keringanan-keringanan yang diterima oleh para koruptor gitu Pak, masa tahanannya gitu Pak. Oh, yang dipotong-potongan. Iya, potongan-potongan gitu Pak. Apakah emang pengalaman Bapak gitu ya? Apakah emang ini negara tuh sangat, misalnya sampai ada gitu di masyarakat gitu ya? Ya udah gue main korupsi sekalian aja yang banyak gitu. Yang banyak ketika paling di 2 tahun 3 tahun selesai gue keluar dari penjara gitu ya, gue masih punya duit banyak kok gitu. Emang ini gitu Pak. Itulah yang saya bilang selalu, KPK itu tidak boleh di check and balance. Dia harus dikritik setiap hari. Saya malah jadi aneh selama di KPK kalau ICW nggak datang. ICW itu paling kritik. Disparitas tuntutan itu mereka kritik. Ini kok begini, ini kok begini. Itu mereka bikin laporan. Mereka amatin satu persatu. Kasus ini. Terus mereka tanya, ini gimana nih? Mereka datang resmi tanya ke kita. Ini gimana Pak, disparitas tuntutannya kayak begini. Sehingga dampaknya disparitas putusan di luaran juga beda kan itu kan. Tapi kita juga berdebat sama jaksanya. Ini kenapa begini? Lagi-lagi saya bicara apa yang saya lakukan gitu. Biasanya saya yang paling ngotot, maksimalin, nggak bisa gitu Pak. Nanti jaksanya datang, ini Pak dia udah tobat Pak, dia udah ini. Ya kadang-kadang saya mikir juga ya, gua nih kok jadi kayak manusia paling bener. Ya akhirnya ya oke lah, kalau dia peraturan 10 tahun, Paknya maksimal atau minimal, terus kemudian jadi dia si jaksanya bilang 7, saya bilang naikin jadi 8, 1. Nggak mungkin juga jadi gue bilang jadi 9 gitu. Dia mereka menjelasin. Karena walaupun saya ikutin juga setiap persidangan. Semua persidangan saya ikutin. Baik di media, siapa yang ngeyel, siapa yang bohong, siapa yang ini. Sehingga waktu nanti selesai sidang kan, jaksa memberitahu kita, Pak persidangan begini-begini, saya mau tuntut sekian. Enggak, yang itu ngotot gue lihat. Nggak bisa. Kan gitu. Jadi saya masuk ke detail-detail itu juga. Walaupun sumbernya masih sumber terbuka. Kan itu kelihatan. Teman-teman di media kan menjelaskan itu. Nggak, maksud saya gini Pak. Maksudnya, apakah ada peluang untuk kayak koruptor ini tuh diberatkan banget gitu loh Pak. Hukumannya agar, kan sekarang kalau kita lihat kan ya segampang itu gitu loh Pak. Maksudnya nggak kayak, ya koruptor itu adalah tidak ada efek jerak juga gitu. Apalagi misalnya ya, para koruptor nih yang heboh sekarang gitu ya, keluar bupati atau wali kota tentang koruptor, selesai bisa jadi staf ahlinya menteri mana atau apa gitu, bisa nyalek lagi misalnya gitu. Itu nggak ada punishment sama sekali yang kita rasakan sebagai masyarakat kalau lihat para mantan itu gitu loh Pak. Iya, itu yang saya bilang, makanya perlunya yang disebut tone at the top. Suara dari atas itu di negeri ini seperti apa? Suara di atas dari negeri itu kan selalu kejut-kejutan gitu. Dia ngomong gini, dia ngomong ini.
Terus kemudian suara yang paling atas itu cenderung juga nggak konsisten. Apalagi ada seorang menteri bilang, lu kalau mau suci, ntar di surga aja. Gila nggak ada ngomong kayak gitu. Sih. Itu bertentangan dengan teori administrasi negara, Betul, teori kebijakan publik, teori agama bahkan. Ya kan, saya selalu mengatakan sebagai seorang Kristen saya bilang kita tiap hari itu doa Bapa kami, Tuhan hadirlah di bumi. Itu artinya apa? Supaya di bumi ini aman, sejahtera, nggak ada koruptor kan. Ini dia bilang kok, lu ntar aja di neraka, di surga aja sana kalau mau. Itu tidak menginspirasi, bro. Apalagi dia pejabat publik ya. Iya, itu tidak menginspirasi dan itu berbahaya kalau ngomong gitu. Sama dengan murid di sekolah atau ada tokoh agama di rumah agama mengajarkan lu boleh ngambil-ngambil. Nggak boleh, totally tidak boleh lu excuse terhadap korupsi. Totally zero toleran lu, nggak boleh. Ketika Anda mulai melakukan itu, nah ini yang terjadi sekarang kayak gini. Jadi nggak menginspirasi. Jadi banyak hal itu sudah tidak menginspirasi penegak hukum, tidak menginspirasi petugas pajak, nggak menginspirasi hakim, nggak menginspirasi jaksa, nggak menginspirasi masyarakat. Ini negeri kayak tabrak sana tabrak sini aja gitu. Agak berbeda dengan tetangga kita. Begitu lahir negara itu, ada seorang menterinya jalan-jalan ke luar negeri, pulang dari luar negeri langsung dipecat sama perdana menterinya. Teman-teman berjuang sama dia mendirikan Singapura. Berarti secara nggak langsung, oh itu kayak Lee Kuan Yew Pak ya? Iya, dia setegas itu. Makanya oke, kita nggak bisa 80 indeks persepsi korupsi kita ya. Oke lah, kita mendekat model Amerika lah, 70. Presidennya kan tipu-tipu juga itu. Bawa dokumen. Ada presiden bawa dokumen, ini lagi diperiksa nih. Oh iya. Mike Pence, Trump, sama Joe Biden tuh lagi diperiksa sama FBI. Karena bawa dokumen ke rumahnya. Nggak ngerti, itu kan ngaco itu. Ya oke lah, kita nggak bisa kayak Lee Kuan Yew 80. Kayak Amerika deh 70. Demokrasi jalan, FBI-nya jalan, polisi 15 menit nyampe ya kan, nggak nunggu-nunggu gitu kan. Ada yang ekstrim-ekstrim dikejar kan gitu kan. Ya kan? Oke lah, kita paham itu gitu loh. Berarti maksudnya secara tidak langsung adalah yang tadi balik di awal gitu ya. Secara holistik adalah peran pemimpin negara Oh ini. iya, sejarah menunjukkan sejarah bangsa kayak begitu. Tapi kalau di belakangnya itu adalah yang saya bilang tadi plutokrasi dan kleptokrasi, Anda nggak bisa ngarep apa-apa. Berat. Kita mesti debat 4 semester ini. Apa? Maksudnya pengalaman Bapak di zaman komisioner adalah yang setahu saya yang paling heboh adalah kasus Setia Novanto tuh Pak. Kenapa? Nah itu kan juga lumayan tuh Pak. Begitu. Tarikan KPK Ya. dan juga pemerintah. Apalagi saat itu kan Ya. Presiden itu ketua DPR gitu kan ya. Iya. Pada saat itu. Nah Ya. itu bagaimana gitu Pak di KPK sendiri gitu dengan melihat kasus Setia Novanto itu Pak? Ya memang kan pasti kan ketika kemudian kita bicara IKTP sebagai sebuah single identity number itu menjadi sebuah indikator yang bisa mengatasi banyak hal, mulai dari pajak, mulai kepastian hukum, mengidentifikasi orang, pekerjaan orang, itu kan termasuk yang direkomendasikan. Dan kalau lihat sejarahnya, Pak, itu kan di depan itu perdebatannya banyak tuh. Perdebatan teknologinya, dulu sempat di lembaran itu mau akan dipasang chip. Ya. Oh, itu banyak lah teori di depannya. Dan kita lihat bahwa perdebatan bagaimana membuat single identity number yang akan menyelesaikan banyak hal itu, yang itu sudah kita lihat manfaatnya sekarang, bahwa siapa yang belum divaksin 2-3 kali pun bisa ketahuan segala macam kan. Nah, ketika itu dimulai, ya bagaimanapun kita selalu akan melihat sebagaimana dana pemerintah selama ini kan gitu, sampai kemudian muncullah surat pengaduan dari masyarakat. Kan itu ceritanya di dalemin. KPK itu nggak pernah ngikutin orang jahat atau baik, bro. Selalu masuknya dari pengaduan masyarakat. Langsung, Makanya, iya itu ada 5.000 surat per tahun itu rata-rata. Oh, oke. Ya.